teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok kami untuk mata kuliah Metodologi Ilmu Politik bersama dengan saya Kartika dan aku Samuel, dan kita berdua adalah mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2024. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam yang belakangan ini terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Seperti yang kita tahu, banjir bandang, longsor, angin kencang datang silih berganti mengguncang wilayah tersebut dan tentu membawa kerusakan yang sangat besar dan juga korban jiwa yang sangat banyak. Dan tentunya ini membuat duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, benar sekali Kartika. Di saat Indonesia yang sekarang urgensi bencana yang sangat tinggi, pemerintah malah memotong anggaran yang untuk menanggulangi bencana. BMKG, Basarnas, BNPB, lembaga yang seharusnya jadi garda terdepan dalam peringatan dini dan penanggulangan bencana. Nah, betul banget Samuel. Kita juga nggak akan cuma membahas tentang anggaran, tapi juga kita di sini akan menjawab pertanyaan dari masyarakat yang bertanya-tanya mengapa bencana alam yang terjadi pada saat ini terjadi begitu parahnya, tidak seperti biasanya. Apakah ada faktor lain di balik ini? Apakah ada keputusan politik seperti misalnya izin tambang, deforestasi, dan juga alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dengan baik sehingga bencana yang terjadi saat ini begitu besarnya? Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah mengundang narasumber yang memang sudah kompeten, terpercaya untuk membahas hal ini. Kita kedatangan Pak Roy, dosen kebijakan publik di SIP UPN-PJ. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Dikenalkan terlebih dahulu dirinya, Pak. Terima kasih, Sam Kartika, teman-teman. Saya dipanggil di teman-teman di Ilmu Politik di SIP dengan sapaan Bang Roy. Ya. Kebetulan saya hampir 5 tahun mengajar spesialisasi di mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, terus juga kebijakan publik dan politik anggaran dan politik lingkungan serta politik kewirausahaan. Oleh karena itu saya sangat interest sekali dalam bidang-bidang itu. Karena ke depan teman-teman ilmu politik itu harus punya dedikasi lebih ke depannya anak-anak muda ke kita. Jadi sehingga saya kehidupan saya juga sebelum saya jadi pengajar di UPN, saya juga peneliti di bidang lingkungan, di bidang kebijakan dan politik. Kebetulan juga saya aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk kemasyarakatan kepemudaan di DPP KNPI. Saya memegangi dulu bidang politik dan keamanan. Lanjut saya masuk UPN juga saya sesuai dengan bidang saya, terutama di ilmu politik. Oleh karena itu, teman-teman, saya sangat berterima kasih dengan pagi ini kita akan berbicara masalah bagaimana bencana yang terjadi di Sumatera atau di Indonesia secara keseluruhan yang menerpa secara terus-menerus sebelum terjadi di Sumatera. Kita dikagetkan dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, sehingga malah sebelumnya kan ada longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah kan, dengan banyak juga korbannya kan, sampai sekarang kan masih berlanjut. Oleh karena itu mungkin ini momen penting kita untuk diskusikan dalam pagi ini bagaimana tentang terjadinya bencana alam ini yang terus-menerus bertubi-tubi, yang padahal memang bukan masalah iklim saja, ya. Kita kan hanya berbicara kalau bencana, kita berbicara masalah iklim, ya. Entah iklim mungkin, entah itu climate change, perubahan iklim dan sebagainya. Tapi kan itu juga berhubungan juga dengan kegiatan aktivitas manusia. Itu saja mungkinnya. Baik, terima kasih Pak Roy untuk pembukaannya. Baik Pak Roy, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita tahu ya Pak, Indonesia kan negara yang rawan akan bencana alam. Betul. Lalu mengapa sih Pak kita perlu melihat bencana alam ini bukan hanya sebagai fenomena alam semata, tetapi juga akibat dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya? Betul. Boleh dijelasin? Terima kasih teman-teman. Jadi begini, bencana itu juga ya kita sebagai manusia memang di dalam kitab suci ya itu sudah diingatkan ya, saya tadi juga pernah menyipir sebuah ayatnya bahwa doharul fasad fil barri wal bahri bi aidinas, bahwa rusaknya tatanan bumi atau laut dan daratan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya penafsiran tangan-tangan manusia itu kerusakannya diakibatkan oleh ulah manusia, kan, perbuatan manusia. Manusia yang serakah, tidak cukup dengan yang dia miliki, ingin berlebih.
Padahal memang kita boleh sih kita misalkan memanfaatkan hutan ya sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Jadi alam itu kan tetap harus dirawat. Kenapa? Karena juga alam itu kan makhluk hidup. Ya, di situ di hutan itu banyak spesies entah itu flora dan fauna juga yang memang kebermanfaatannya baik langsung dan tidak langsung untuk manusia gitu. Ya tiba-tiba kalau manusianya itu sendiri sekarang mengeksploitasi alam dengan berlebihan sumber daya alamnya, baik itu mungkin hasil hutan, entah itu mungkin apa kayunya, entah itu rotannya, terus juga mungkin di bawahnya ada batu bara, minyak, mineral-mineral lain gitu. Itu dieksploitasi dengan berlebihan ya pasti suatu saat akan muncul, akan tumbuh dengan sendirinya kejadian-kejadian yang pasti akan di luar kemampuan manusia. Mungkin tidak bisa diprediksi. Nah, secara garis besar mungkin BMKG sudah mengingatkan bahwa ini iklim akan terjadi seperti itu. Ya mungkin iya. Terus, tapi kan datangnya juga tidak serta-merta kan bencana itu datang. Kenapa? Itu tadi dampak yang dikerjakan yang dibuat oleh manusia. Mungkin kebijakannya misalkan dari pemerintah daerah, dari pusat Kementerian Kehutanan misalkan. Apakah undang-undang apa namanya pengelolaan hutan, terutama kan di sini yang kita baca, yang kita pahami, terutama kan adalah pengelolaan hutan sosial yang peruntukannya apa? Agar masyarakat itu bisa memanfaatkan hutan, bisa memanfaatkan hutan, tapi bukan merusaknya. Misalkan sekitar hutan, pinggiran hutan itu bisa ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat, entah itu misalkan vanili, ya, dia punya nilai ekonomi tinggi gitu. Di situ juga mungkin ya kapol lada dan sebagainya, atau mungkin lada ya, lada hitam kayak di Sumatera kan bisa kayak begitu. Nah sehingga tidak mengganggu hutan ya secara ekstrim gitu. Nah akibatnya apa? Ya sekarang kan karena ada izin eksplorasi hutan pemanfaatan yang berlebih dengan apa namanya illegal logging dan sebagainya, itu akhirnya berdampak ke kita. Ya seperti kemarin itu, ketika kalau banjir bandang datang tiba-tiba di Tapanuli Selatan dan Tengah, juga disambung dengan Sumatera Barat sampai Aceh, itu semuanya kejadian itu akibat hutan yang gundul, hutan yang sudah eh, tercerabut gitu dari apa ya, dari keadaan yang semula. Mungkin dari luaran rapi, tapi di tengahnya itu sudah tidak ada pohon sama sekali. Kenapa? Itu tadi mengeksploitasi hutan dengan begitu apa ya, rakus gitu kan. Dengan begitu berlebih, tidak disisakan. Bolehlah memanfaatkan hutan ya. Tapi itu tadi harus ada aturan. Ya mungkin undang-undangnya ada, aturannya ada, tetapi pengawasan gitu loh. Kalau semuanya tidak ada pengawasan, misalkan polisi hutannya bisa disogok, pejabatnya bisa disogok, pemerintah daerahnya bisa disogok. Ya gimana hutan akan lestari? Kenapa? Masuk korporasi di situ. Korporasi memanfaatkan misalkan entah itu penambangan batu bara kah, atau penambangan emas, nikel dan sebagainya. Ya mungkin juga ketika eksplorasi masalah tambang, lihat aja di Morowali ke depan seperti apa. Ya, mungkin nanti setelah nikel habis akan terjadi apa kan? Ya mungkin di Raja Ampat belum terjadi misalkan karena ketahuan, tapi kan daerah-daerah lain kalau memang sumber daya alam dan eksploitasi diambil secara berlebihan, pasti secara langsung alam akan berbuat gitu, muncul dengan sendirinya. Itu mungkin. Iya, betul Bapak. Jadi eksploitasi alam yang berlebihan ini betul-betul berdampak gitu kepada kita, masyarakat kecil yang mungkin kita kan ada dampaknya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, belakangan ini kita juga sering mendengar gitu Pak, keluhan dari warga seperti ada bantuan yang terlambat, logistik yang minim, bahkan sampai ada kasus di Sibolga penjarahan gitu Pak terhadap minimarket yang ada. Nah, menurut Bapak, bagaimana situasi ini bisa terjadi Pak? Apakah situasi seperti ini terjadi juga karena ada akibat dari pemangkasan anggaran lembaga penanggulangan bencana gitu Pak? Oke, jadi begini, pasca bencana ya sebetulnya kalau ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat, ya itu pasti tidak akan terjadi. Kalau cepat tanggap, entah itu BNPB, daerah ya, kabupaten, kota, dan provinsi, di Sumut misalnya, kan itu entah itu Basarnas kan juga punya heli kan, mereka punya ada helikopter, ada rescue, dan sebagainya. Nah, kalau itu kebencanaan sendiri, itu disiapkan dengan baik, yang paling pertama kali yang harus ditolong ketika bencana itu bagaimana kan menyelamatkan manusia kan apa namanya keluar dari bencana itu. Jadi apa namanya
dibawa bagaimana direlokasi lah dari bencana itu dibawa keluar. Nah, setelah itu juga daerah-daerah bencana itu ya pemerintah menyiapkan, pasti di situ ada logistik kan, bagaimana logistik bisa diakses ke tempat bencana dengan mudah. Itu tadi pasti kayak kasus sekarang misalkan di Tapanuli Selatan, ya mungkin kan logistik tidak masuk kan, dari pemerintah karena pemerintah pusat juga masih tarik ulur antara kebijakan pemerintah. Oh ini kan belum bencana nasional gitu, ini kan urusan Pemda. Nah ini kan yang menjadi problem bagi kita. Padahal kan mestinya kan ini udah berdampak sangat besar. Ini di 3 provinsi kan. Iya. Mestinya ini menjadi bencana nasional. Jangan saling cuci tangan. Oh ini bagian kabupaten kota provinsi. Ya sudahlah, yang menjadi korban semakin banyak. Tidak ditemukan orang berapa ratus yang meninggal, udah 700-an. Apakah ini tidak cukup dengan korban yang begitu banyak? Saya sangat prihatin. Itu tadi menjawab pertanyaan Sam. Jadi sebetulnya secara langsung dampak pemangkasan anggaran sebetulnya tidak begitu berpengaruh. Cuma kan kesigapan, ya. Walaupun mungkin tidak berpengaruh secara langsung besar ya, tetapi kalau dari awal pemerintah itu, terutama badan-badan lembaga-lembaga negara itu sudah siap ketika bencana siap. Karena kan itu suka ada pelatihan terus. Itu kan kayak Basarnas. Basarnas itu masuknya kalau DPR itu mitra kerjanya di Komisi 5. Cuma kalau BNPB itu di Komisi 8 karena itu kan sosial ya masuknya. Nah, anggaran-anggarannya itu suka memberikan anggaran kepada pemerintahan provinsi untuk bantuan-bantuan kebencanaan, pelatihan pertahanan untuk apa, relawan-relawan. Itu sebetulnya setiap tahun itu ada anggaran untuk latihan-latihan itu. Nah, keterlambatan itu yang saya tanyakan itu ya mestinya tidak terjadi lah ya. Akibatnya apa? Masyarakat itu kan untuk mempertahankan hidup itu kan lapar. Akhirnya kan bukan menghalalkan secara segala cara kan. Ya mereka kan menyelamatkan hidup gitu loh. Akhirnya apa yang menjarah mungkin kan supermarket entah itu Alfamart dan sebagainya misalkan. Nah itu kan mestinya tidak terjadi kalau badan-badan lembaga negara itu cepat tanggap terhadap bencana. Sekalipun mungkin anggarannya sangat terbatas ya. Tetapi kan ini anggaran pemotongan pemangkasan anggaran itu kan baru periode ini. Tapi periode-periode lalu kan alat-alat kan masih ada kan. Pesawat helikopter masih ada. Terus apa namanya? Kano-kano masih ada gitu loh. Terus mungkin relawan-relawan karyawan kan masih ada bisa terjunkan. Parasut kan dari untuk heli kan masih banyak. Maksud saya sehingga selamatkan dulu lah orangnya gitu loh. Baru setelah itu udah diselamatkan, baru logistiknya dipikirkan, obat-obatan dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Nah, Bapak, dalam analisis kami menggunakan teori policy failure, di mana itu memuat 3 aspek utama. Yang pertama itu ada desain kebijakan, implementasi, lalu kepentingan politik. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana teori ini bisa menjelaskan kegagalan pemerintah dalam menangani dan juga menanggulangi bencana yang terjadi, terutama setelah anggaran dari kelembagaan kebencanaan ini dipotong? Pertama ya, ke depan ini memang anggaran untuk hal-hal yang tidak terduga di setiap kelembagaan, terutama di pemerintah daerah, itu disisihkan besar. Jadi tidak hanya kas negara itu, kas daerah itu dari APBD itu ya hanya istilah sisa-sisa aja gitu. Itu harus mendapatkan porsi prioritas. Apalagi ini pasca bencana kan jelas ya. Ini coba rumah ibadah, jalan, terus perumahan itu berapa triliun satu daerah itu kan. Apalagi di Aceh, 4 desa yang hilang, itu berapa ratusan manusia yang nggak ada. Nah itu kan harus dipikirkan kan. Nah itu jadi tadi ya, yang teori yang 3 itu terutama. Nah memang kebijakan itu terutama kebijakan pemerintah baik pusat dan di daerah betul-betul didesain memang kebutuhan masyarakat gitu, bukan kebutuhan para pejabat, kebutuhan masyarakat. Bagaimana kebijakan itu bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama bagaimana mengantisipasi daerah-daerah rawan bencana itu. Dan anggarannya itu tadi harus disiapkan dengan benar. Pasti kita udah tahu mana sih di Sumatera yang rawan bencana. Apakah misalkan kalau di Sumatera Utara mana, misalkan kalau di Sumbar mana, misalkan kalau di Palembang, Lampung mana. Itu kan pasti setiap kepala daerah paham mana daerah-daerah bencana. Akibat apa sih rata-rata bencana itu? Ya, itu masalah eksploitasi hutan, longsor, banjir, itu pasti di situ.
Coba ada nggak daerah-daerah yang masih hijau ada bencana? Paling-paling juga jarang sekali, kelaparannya juga jarang kan. Yang menjadi kelaparan nggak kayak dulu gitu. Sekarang masyarakat juga sudah pandai gitu, kayak gitu. Tapi implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan jelas oleh pemerintah daerah, terutama oleh lembaga-lembaga terkait, Basarnas, apa namanya, lembaga-lembaga LSM yang biasa mengakses kebencanaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kepentingan politik. Kepentingan politik, pasti di situ ada kepentingan. Kenapa? Ya itu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu yang namanya politik itu kan bukan berarti piece to piece masalah partai politik, tetapi kan kebijakannya juga kebijakan politik. Bagaimana kebijakan politik itu bukan kebijakan partai, tetapi kebijakan politik itu kebijakan kemanusiaan, program kemanusiaan, bukan program partai dan individu. Itu yang harus dilaksanakan. Jadi ketiga elemen tadi itu sinkron antara kebijakan, terus realisasi dengan politik. Gitu. Jadi sinkron, nyambung semuanya. Kalau itu sudah nyambung, pasti problemnya akan berkurang, paling tidak melihat menanggapi masa bencana. Nah, banyak masyarakat nih Pak yang menilai bahwa kejadian bencana yang sekarang sedang kita hadapi ini bukan cuma karena kejadian alam gitu Betul, Pak, betul. tapi juga karena aktivitas tambang Betul. dan alih fungsi lahan yang memang tidak terkontrol. Betul. Nah, jika dilihat dari perspektif politik lingkungan Pak yang Bapak miliki mungkin, apakah bisa dikatakan bahwa negara justru menciptakan kondisi yang memperbesar resiko bencana melalui kebijakan-kebijakan yang memang buruk gitu Pak? Ya, betul. Saya ingat betul ya, teori yang di bukunya Prof. Oto Sumarwoto, beliau seorang guru besar lingkungan di Pajajaran, Universitas Pajajaran di Unpad. Jadi sebetulnya lingkungan itu, sumber daya alam itu rusak. Pertama berhubungan dengan hutang luar negeri. Ya, itu pertama itu sama. Kenapa hutang luar negeri? Nah, kita ini kan berhutang ke luar negeri, pasti bayar dari mana? Pasti kan sumber daya alam kan? Itu pasti untuk negara berkembang dari mana pinjamnya, bayarnya. Berarti yang dibayarnya dengan apa? Dengan hasil tambang, hasil hutan, sebagainya. Nah, bukan itu haram, bukan itu tidak boleh, tetapi harus ada aturan. Gitu kan. Harus ada aturan. Jadi pertama kali adalah hutang luar negeri. Ya. Apakah hutang luar negeri itu kan ada yang bisa dicicil per tahun, ada tenggat pembayaran kan. Nah, sumber daya pemanfaatannya seperti tambang, bukan tidak boleh, tapi pengaturannya seperti apa. Jadi sehingga apa? Sumber daya alam terutama tambang itu tidak juga dieksploitasi berlebih. Gitu. Ya, akhirnya apa? Ya seperti yang kita saksikan hari ini, nikel langsung serobot. Akhirnya apa? Seolah ada istilah bahwa kalau pemerintah itu menambang atau ngambil hasil galian tambang itu emas atau apapun di tanah semuanya itu ya boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi kalau masyarakat sendiri di tanahnya sendiri ngambil gitu masalah menggali emas kayak kasus Sukabumi malah ditangkap kan. Nah, ini juga harus diperjelas gitu. Mana ini yang bisa dikuasai negara? Itu kan punya individu, tetap itu individu punya kepemilikan. Nah, itu juga harus dituntaskan urusannya, aturannya, undang-undangnya, peraturan daerahnya. Nah, jadi antara lingkungan dan penguasaan tambang itu juga aturannya ada sih undang-undangnya seperti Undang-Undang Minerba tahun 2009. Nah, yang namanya eksploitasi sumber minerba ya dan bahan tambang itu entah batu bara dan sebagainya. Ini pasca tambang itu sebetulnya corporate itu punya kewajiban untuk reklamasi. Contoh misalkan di Babel itu kan apa namanya timah kan? Iya. Berapa persen sih yang direklamasi lagi, yang dikembalikan hijau, ditanami lagi? Nggak nyampe dari 1%. Jadi tetap pemerintah itu sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, corporate apapun, mau individu maupun perusahaan, harus benar-benar mentaati undang-undang. Terus apa? Kontrol dari pemerintah sendiri. Entah itu aparat pemerintah, entah itu kepolisian, itu dari kejaksaan dan sebagainya, terutama penyidik-penyidik itu benar-benar kontrol terhadap lingkungan, ya, penyidik lingkungan, entah itu untuk kawasan hutan, kawasan tambang, benar-benar dong itu. Hanya jangan mengeluarkan izin saja, tapi dikontrol. Ini benar nggak sih nambangnya? Gitu, jangan semena-mena. Itu harus ada aturan seperti itu sampai juknisnya benar-benar, sampai benar-benar sehingga
apabila hasil waktunya menambang ini sudah selesai, kewajiban mereka untuk mereklamasi dan untuk ditanami kembali menjadi hijau. Nah, itu yang perlu kesadaran dari semuanya dan perlu ditegakkan hukum di situ. Jangan karena sudah diberi izin dan juga karena misalkan, oh kan kami sebagai pengusaha bayar pajak, kan tidak cukup hanya bayar pajak, ada kewajiban sosial lain, terutama untuk masyarakat yang berdampak dengan adanya misalkan korporat dalam bidang penambangan. Coba di Morowali, apakah orang Morowali di sana masyarakat setempat mendapatkan nggak kompensasi misalkan dari tambang itu, kan juga kita kan belum tahu. Dan itu karena apa? Tenaga kerjanya kan dari asing semua rata-rata. Itu jangan sampai ke situ. Jadi ke depan itu memang pemerintah daerah itu terutama sebagai wakil dari pemerintah pusat harus benar-benar menerjemahkan undang-undang itu dengan benar. Sehingga lingkungan itu ya boleh dimanfaatkan, tapi jangan berlebih gitu. Sehingga kalau berlebih kan gitu, semuanya kan kalau berlebih kan salah. Coba kamu sama teman-teman yang lain, kalau berlebih makan enak nggak? Enggak, Pak. Enggak lah, nggak enak. Pasti kan langsung buncit, pengen macam-macam kan, tidur nggak nyaman kalau berlebih. Baik minum apa, makan apa, kalau berlebih pasti itu akan apa? Overlap lah. Sama hutan juga kalau berlebih dieksploitasi pasti akan rusak gitu. Kalau kita semena-mena tidak diatur gitu Pak. Masih banyak untuk jawaban Bapak tadi. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Tapi menurut Bapak, jika melihat berbagai persoalan yang tadi Bapak sebutkan gitu, sebetulnya apa sih kebijakan yang harus dikeluarkan oleh negara gitu yang paling mendesak, Pak? Bukan hanya tentang pengembalian anggaran untuk lembaga bencana, tetapi juga kebijakan tentang lingkungan yang memastikan bahwa kejadian bencana ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, gitu, Pak. Ya, yang paling utama ini adalah bagaimana ya undang-undang itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga kalau masyarakat itu kan pasti taat dan mudah masyarakat itu. Tergantung pemerintahnya. Gitu. Kan masyarakat itu ya tergantung pemimpin lah, mudah saja. Misalkan saya sebagai dosen pasti taat, saya sama aturan dekan dan rektor kan. Masyarakat pun begitu. Ketika pemimpin ini amanah, harus melaksanakan undang-undang, pasti masyarakat juga begini, bayar pajak, pasti mereka bayar pajak, tapi pajaknya dikemanakan, nah, gitu. Dipakai enggak untuk membangun jalan, gitu misalkan. Saya bayar pajak motor, Kartika, Sam dan teman-teman lain. Apakah di daerahnya jalannya benar nggak? Dipakai untuk membangun enggak? Nah itu maksudnya. Jadi dengan pelaksanaan undang-undang itu sehingga efektif betul dilaksanakan di masyarakat. Jadi masyarakat juga patuh terhadap hukum. Sehingga apa? Jangan sampai membuat undang-undang tidak bermanfaat, mubazir. Kenapa? Ya contohnya, yang dicontoh itu siapa? Ya pemerintah dong. Harus berlaku. Jadi kan kalau bahasa agama, ibda binafsi, koreksi diri lah gitu. Jadi kalau pemimpin itu yang beda kan. Pemimpin itu kan kalau benar pemimpin itu pasti tidak diomongkan. Coba pemimpin salah sedikit pasti diomongkan. Makanya bagi saya ke depan itu terutama masalah lingkungan ya agar tidak terjadi lagi bencana. Ya diterapkanlah patuh undang-undang, patuh hukum itu dengan baik. Diberikan contoh oleh aparat penegak hukum terutama pemerintah. Sehingga rakyat itu akan patuh. Kalau rakyat patuh terhadap aturan, kan negara itu akan harmoni, damai, dan sejahtera. Sekarang kesejahteraan itu untuk siapa? Keadilan itu milik siapa? Akan bertanya masyarakat. Ketika keadilan dan kemakmuran itu menjadi bias, ya akhirnya ya masyarakat pun jangan salah, masyarakat itu akan apatis tetap. Gitu. Jadi akhirnya apa? Yang hukuman itu bagaimana untuk menghukum politisi, bagaimana untuk menghukum pemerintah agar tidak berbuat tidak adil. Ya mereka harus dikontrol juga oleh masyarakat. Itu tadi civil society itu harus kuat. Civil society termasuk mahasiswa, LSM, wartawan dan sebagainya. Harus ikut mengontrol gitu. Jadi sehingga kewenangan kekuasaan pemerintah itu dapat dikontrol oleh civil society. Sehingga kalau civil society itu keberadaannya seimbang dengan pemerintah, tidak akan ada jadi gap. Terus apa undang-undang dijalankan, masyarakat akan patuh terhadap hukum. Pasti kan semuanya enak. Pembangunan jalan, pembangunan sehat, kesehatan. Terus misalkan kesehatan masyarakat terpenuhi, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya. Nah, kalian kan juga di kampus ini kan bayar UKT. Nah, bayar UKT juga kan kebijakan pemerintah kan kita juga masih 100% mungkin yang keluar dari masyarakat kan. Nah itu.
Jadi yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah berapa persen kan untuk misalkan kalau kita berbicara masalah anggaran pendidikan kan, itu semestinya ya pemerintah harus berterima kasih ke masyarakat, ke rakyat. Nah, sebegitu repotnya masyarakat, tetap masyarakat itu akan patuh terhadap pemerintah. Buktinya kan masyarakat bayar pajak kan, gitu. Sekecil apapun itu pajak kendaraan, pajak PBB, pajak penghasilan, profesi dan sebagainya. Itu mungkin. Oke, baik, Ya. terima kasih Bapak. Jadi pemerintah betul-betul harus mematuhi undang-undang Oh yang betul, ada, ya, harus Pak, menjadi ya. contoh. Ya, jadi harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Betul. Kita juga sebagai civil society, sebagai mahasiswa juga harus turut ikut mengkontrol gitu kebijakan yang dilahirkan oleh negara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roy. Siap. Kita udah ada di akhir sesi podcast kali ini, teman-teman. Kita udah dengar tadi penjelasan dari Pak Roy yang sangat membuka wawasan kita gitu. Kita jadi sadar bahwa bencana itu tidak bisa dipahami hanya sebagai fenomena alam semata, tetapi di balik itu tentu ada hasil dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya, baik itu kebijakan yang baik ataupun yang buruk. Benar, dan setelah mendengar kata-kata dari Pak Roy tadi, penjelasan dari Pak Roy tadi, kita juga sadar bahwa bencana tidak selalu lahir dari alam, tapi bencana juga lahir dari bobroknya pemerintah dan dari kebijakan yang buruk gitu teman-teman. Ya, dan tentu dampak yang pertama dirasakan tentunya akan berdampak kepada kita sebagai masyarakat. Ya. Oke, baik teman-teman, kita udah ada di akhir podcast. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita kali ini bersama dengan Pak Roy. Pak Roy juga terima kasih banyak Sama-sama, untuk penjelasannya sama-sama. Bapak. Oke, sampai jumpa di podcast Sampai kita jumpa, selanjutnya. terima kasih. Bye-bye.